Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di gubuk reot yang hampir roboh, seorang pria miskin bernama Asep duduk memeluk lutut, perutnya kosong, tubuhnya menggigil, dan hujan membanjiri lantai tanah yang becek. Hidupnya sepi, hinaan jadi santapan sehari-hari, hingga tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncul sesosok harimau putih raksasa, berlumur darah, dengan tatapan mata lemah seolah memohon, tolong. Namun yang membuat Asep terperanjat, bukan hanya lukanya, tapi suara lirih yang keluar dari mulut binatang buas itu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam berdesir tajam, menusuk hingga ke tulang. Di sudut hutan yang jauh dari hiruk-pikuk desa, berdiri sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Dindingnya dari bilah bambu tua yang sudah menghitam dimakan waktu, atap rumbianya bocor di sana-sini, dan lantai tanahnya becek berlumpur. Di dalam gubuk itu, Asep duduk memeluk lutut, tubuhnya menggigil, dan napasnya berembun di udara dingin. Perutnya sudah lama kosong. Sejak pagi, ia berkeliling hutan mencari kayu bakar dan jamur liar untuk dijual di pasar. Namun hujan deras tak kunjung reda, kayu yang dibawa basah kuyup, dan jamur yang ia temukan hanya sedikit. Warga desa pun enggan membeli. Kini, satu-satunya yang ia miliki hanyalah tikar usang, selembar kain lusuh, dan lampu minyak kecil yang nyalanya redup hampir padam. Matanya menerawang keluar lewat celah dinding bambu. Rintik hujan seperti menertawakan hidupnya. Usianya sudah 23 tahun, tak punya pekerjaan tetap, tak punya keluarga, bahkan tak punya teman dekat. Warga mengenalnya sebagai Asep si yatim miskin. Beberapa kasihan, tapi lebih banyak yang memandangnya dengan tatapan iba atau merendahkan. Kata-kata pedih dari mulut mereka sering terdengar di telinganya, walau ia berpura-pura tak peduli. Malam itu, petir sesekali menyambar, membuat gubuk itu bergetar. Asep menarik kainnya lebih rapat ke tubuh, mencoba mengusir dingin. Saat ia mulai terpejam, telinganya menangkap suara yang berbeda dari gemuruh hujan. Sebuah geraman, lirih namun jelas. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia mendongak, menatap ke arah pintu yang setengah terbuka tertiup angin. Geraman itu terdengar lagi, kali ini disertai erangan seperti kesakitan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. Matanya mengintip keluar dan membelalak. Di bawah pohon besar tak jauh dari gubuk, tergeletak seekor harimau putih raksasa. Bulunya basah kuyup, tubuhnya penuh luka berdarah. Nafasnya tersengal-sengal. Asep mundur satu langkah. Kakinya gemetar. Binatang itu besar, mungkin 2 kali ukuran tubuh manusia dewasa. Namun mata harimau itu bukan tatapan buas. Mata itu penuh rasa sakit dan seperti sedang memohon. Rasa takut dan iba berperang di dalam diri Asep. Logikanya berkata untuk lari. Tapi kakinya justru melangkah maju. Harimau itu mencoba mengangkat kepalanya, lalu jatuh kembali. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar jelas di telinganya. Tolong, aku. Asep terhenti. Napasnya memburu. Ia menatap sekeliling memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi suara itu datang lagi. Tolong aku, sembunyikan aku. Dadanya berdegup makin keras. Ini gila, pikirnya. Seekor harimau bicara. Namun hujan di luar terasa nyata, dingin menusuk kulitnya, dan luka-luka di tubuh hewan itu jelas bukan ilusi.
Perlahan, Asep berjongkok. "Kamu bisa bicara?" tanyanya pelan. Harimau itu mengangguk lemah, lalu pingsan. Tanpa sempat berpikir panjang, Asep meraih kedua kaki depan harimau itu dan mulai menyeretnya ke dalam gubuk. Beratnya luar biasa. Nafas Asep terengah-engah, tubuhnya basah oleh hujan. Namun entah dari mana, tenaga terus mengalir hingga ia berhasil membaringkan binatang itu di dekat tungku kecil. Tangan Asep gemetar saat mengambil daun hutan yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka, juga air hujan dari tempayan. Ia mulai membersihkan darah dan menutup luka besar yang tampak seperti bekas tusukan panah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa yang mampu melukai makhluk sebesar ini, dan kenapa ia datang ke gubuknya di tengah malam. Hujan terus turun. Api kecil di tungku berkelip redup. Di antara suara gemuruh alam, Asep duduk bersandar, matanya tak lepas dari tubuh harimau putih yang kini tertidur. Di dalam hatinya, perasaan takut bercampur penasaran, karena ia tahu malam ini bukan malam biasa, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Subuh merayap pelan di balik rimbun dedaunan. Hujan mereda menjadi gerimis halus, menyisakan bau tanah yang lembab dan dingin. Asep terbangun dengan leher kaku dan punggung pegal karena semalaman bersandar di dinding bambu. Api kecil di tungku tinggal bara. Di hadapannya, harimau putih yang semalam ia serot ke dalam gubuk terbaring lemah. Dada dan perutnya naik turun, memberi tanda bahwa hidup masih berpihak walau hanya setipis benang. Asep mengusap wajah, lalu meraih tempayan kecil berisi air hujan. Ia membasahi kain lusuh peninggalan ibunya, mengelap darah kering di leher dan kaki sang harimau. Tangan Asep bergetar, bukan karena takut, melainkan karena dingin dan lelah. Saat kain menyentuh luka, hewan itu mengerang. Namun tidak menyerang. Mata yang semalam memohon kini tertutup, tapi sorot sakitnya masih terasa di udara. Asep duduk di lantai tanah, menyalakan api dengan ranting kering yang berhasil ia lindungi dari guyuran malam. Ketika air mulai hangat dalam tempurung kelapa, ia mendekatkan bibir tempurung ke mulut harimau. Pelan, lidah besar itu bergerak, menjilat air hangat setetes demi setetes. Asep menahan napas, merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Perasaan berguna. Perasaan berarti bagi makhluk lain. Sore mendekat ketika suara berat yang tidak menggetarkan udara tetapi menembus kepala terdengar jelas. "Terima kasih." Asep terlonjak kecil. Ia menoleh dan mendapati mata harimau itu sudah terbuka, bening dan dalam seperti telaga yang menyimpan rahasia. "Kamu sudah sadar." Tangan Asep refleks menaruh tempurung ke tanah. Suara itu kembali, masuk ke benaknya tanpa gerak bibir. "Aku bisa bicara, tapi hanya pada manusia yang masih memelihara jernih di hati. Namaku Raka." Nama itu mengalun, membawa ketenangan sekaligus misteri. Asep menelan ludah. Suara dalam kepalanya terdengar nyata. Raka melanjutkan. "Aku bukan sekadar hewan. Aku penjaga hutan dari dunia roh. Aku terluka, diburu oleh mereka yang membenci manusia. Aku butuh waktu 7 hari. Sembunyikan aku. Setelah itu aku pergi." Asep menatap atap rumbia yang berlubang. 7 hari di gubuk reot, sementara pemburu roh mengendus di luar. Ia menarik napas panjang. Di hidup yang selama ini hanya memberinya sepi dan dingin, ini untuk pertama kalinya ada yang memintanya menjadi pelindung. "Baik. 7 hari. Aku akan jaga." Hari pertama bergerak perlahan. Asep mengganti perban daun, menumbuk akar yang ia kenal dari hutan, dan menyuapi Raka air hangat dan buah hutan yang ia kumpulkan di sela gerimis.
Ia mengikat bilah bambu sebagai tirai dalam untuk menutup ruang tengah, menyamarkan bayangan tubuh besar Raka dari pandangan siapapun yang kebetulan lewat. Ia menata ulang barang seadanya agar gubuk tampak kosong dan tak menarik perhatian. Di sela perawatan, suara Raka meniti di dalam kepala. Dunia roh berada di lapisan yang tak terjamah mata. Di sana, penunggu sungai, penjaga langit, dan roh pepohonan berdampingan. Kami menjaga keseimbangan agar manusia, hewan, dan hutan tetap saling menahan. Namun sebagian dari kami berpaling, melihat tangan manusia merobek hutan dan membunuh demi senang. Mereka kini berburu kami yang masih melindungi manusia. Asep menunduk, mengingat setiap keringatnya saat menahan pohon tumbang dan bekas jerat pemburu yang pernah ia temukan. Ia memikirkan tatapan orang desa yang menilai ringkas, seperti timbangan rusak yang tak memberi angka adil. Raka seakan membaca isi hatinya. Kau tidak punya banyak benda, Asep, tapi kau punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Kau menolong tanpa perhitungan, di saat tidak ada yang melihat. Hari kedua membawa sinar matahari pucat menembus celah dinding. Luka besar di sisi dada Raka mulai mengering, namun demamnya masih menggeliat. Asap berjalan jauh ke mata air di belakang tebing, membawa tempayan tua turun naik batu licin. Sepulangnya, ia menumpukan kayu kering di sudut, menambahkan abu hangus di sekeliling gubuk untuk menghapus jejak. Ia menyusun ranting berduri di balik semak sebagai pagar sunyi. Raka bercerita tentang anak manusia yang pernah ia selamatkan dari arus sungai deras. Di dunia roh, tindakan itu melanggar garis. Aku diasingkan, lalu diburu. Asep mengatupkan rahang. Di kepalanya terbayang wajah kecil yang tenggelam dan cakar putih yang menyambar ke atas air. Tak ada yang ia ucapkan, tetapi hatinya menjawab. Menolong itu tetap menolong. Hari ketiga, langit kembali muram. Angin membawa bau basah yang berat. Asap menambah lapisan tirai bambu, menggantung pakaian usang di depan pintu agar ruang dalam tampak sempit dan berantakan. Ia menaburkan dedaunan yang menyamarkan bau, ramuan yang dulu ia pelajari dari kakek pemburu kayu yang baik hati. Ia membersihkan tubuh Raka dengan kain hangat, mengusap bulu putih yang kini tidak lagi dipenuhi darah. Di sela hening, Raka memecah sunyi. 7 hari ini akan mengubah jalan langkahmu. Kau akan melihat bagaimana hutan berbicara dengan cara yang tak semua telinga pahami. Asep menahan senyum kecil. Ia bukan siapa-siapa di mata desa, tetapi kata-kata itu membuka jendela yang belum pernah ia ketuk. Menjelang senja, suara ganjil merayap dari kejauhan. Bukan bunyi burung, bukan pecah ranting karena kijang. Derap yang berat, beriring dan teratur, seperti langkah yang tidak menyentuh tanah tetapi menekan udara. Asep menoleh ke Raka. Mata sang harimau menyipit waspada. Mereka mencariku. Suara itu dingin, tajam, tanpa getar. Asep bergerak cepat. Ia menurunkan kain besar penutup atap menjadi tirai dalam yang lebih rapat. Ia menyalakan tungku kecil secukupnya agar asap tipis menyaru menjadi bau lembab biasa. Ia menebar daun kering di luar, menyamarkan bekas retan tubuh Raka yang mungkin masih tampak. Ia menggantungkan jimat dari akar yang ia pintal, bukan untuk kekuatan gaib, melainkan untuk mematahkan rasa takutnya sendiri. Langkah-langkah itu berhenti di luar. Hening yang tebal menggumpal. Hanya ada detik-detik yang menagih keberanian. Asep menahan napas. Ia berdiri di tengah gubuk, tongkat tipis di tangannya menatap pintu yang setengah terbuka. Udara tiba-tiba dingin, seperti embun beku menyentuh tulang. Ada sesuatu mengendus di ambang, menilai, menimbang. Detik berlalu seperti menit yang panjang.
Lalu, tanpa aba-aba, keheningan itu beringsut. Langkah-langkah menjauh, menghilang di telan pepohonan. Asep tidak langsung bergerak. Ia menunggu hingga jantungnya kembali menemukan irama. Baru kemudian ia menyingkap tirai dalam. Raka terbaring dengan nafas teratur, tetapi peluh dingin membasahi keningnya. Itu mereka. Pemburu roh. Kau menyelamatkanku. Asep duduk pelan, tenggorokannya kering. Ia memperbaiki posisi perban, memeriksa luka terbesar yang mulai menutup. Di luar, malam naik lagi, bersama angin yang membawa kabar tak bernama. Ia menambah kayu ke tungku secukupnya, lalu bersandar di dinding dengan tubuh letih. Namun dalam letih itu ada bara kecil yang baru menyala, bara yang menolak padam. Hari keempat tiba dalam abu-abu. Raka sudah bisa mengangkat kepala lebih lama, bahkan bergeser di lantai untuk mengubah posisi. Asep menyiapkan ramuan dari jahe hutan dan daun pahit yang memperkuat tubuh. Ia merapikan gubuk, menyembunyikan barang yang bisa menyingkap keberadaan tamu raksasanya. Di sela kerja, Raka bercerita tentang batas yang menjaga dua dunia. Jika batas itu tipis, yang gelap akan lebih mudah menerobos. Karena itu aku harus pergi setelah 7 hari. Kata pergi menyentuh sesuatu di dada Asep. Ia melanjutkan pekerjaan tanpa menoleh. Di kepalanya, kenangan bergulir. Foto usang ayah dan ibu di dinding. Langkahnya yang selalu sendiri di jalan becek. Tatapan yang tak pernah benar-benar melihat. Dan kini, di ruang kecil penuh bau tanah basah, ia diminta menjaga agar sesuatu yang lebih besar dari dirinya tidak runtuh. Sore itu, awan menggantung rendah. Gerimis jatuh halus, seperti bisik yang tak henti memanggil. Asep mengecek kembali perimeter sederhana yang ia buat. Tali kecil dari serat hutan diikat ke bambu tipis, memicu bunyi jika tersentuh. Ranting berduri diselipkan di sela semak untuk memperlambat langkah asing. Ia tidak bermimpi bisa menahan badai, tetapi ia menyiapkan setiap butir pasir yang mampu ia genggam. Malam merayap dengan langkah yang hati-hati. Di dalam gubuk, nyala api seperti kunang-kunang yang enggan tidur. Asep duduk dekat Raka, menatap bulu putih yang berkilau samar. Raka memejamkan mata, namun suaranya hadir lembut. Jika suatu hari langkahmu terasa buntu, ingat bahwa yang menjaga bukan hanya tangan, tetapi niat. Niat adalah pintu yang diam-diam membuka jalan. Angin menggesek rumbia, menimbulkan suara lirih seperti desir kain tua. Asep menegakkan kepala. Ada getar yang berbeda di udara, bukan dari hujan atau pepohonan. Seperti dengung rendah yang tidak datang dari bumi. Raka membuka mata. Pandangan mereka bertemu, dan dalam diam itu mengalir pesan yang tidak butuh kata. Asap memadamkan sebagian bara, menyisakan panas yang cukup untuk hangat. Ia memegangi tongkat tipis, menatanya di dekat pintu. Ia mengecek tali pemicu, memastikan tidak ada yang longgar. Lalu ia kembali duduk, menatap gelap yang merapat di luar. Api berdesir kecil, menulis cahaya di lantai tanah yang kasar. Di kejauhan, seekor burung malam memecah sunyi. Lalu kembali hening, lebih tebal dari sebelumnya. Asap merasakan jantungnya berubah menjadi palu kecil yang mengetuk di dalam dada. Raka menarik napas panjang, menyalakan kembali keteguhan yang sempat lelah. Waktu seperti merapat. Hari kelima masih jauh, namun malam ini memutar jamnya sendiri. Di ambang pintu, angin berhenti. Tidak ada lagi bau basah dari hutan. Tidak ada lagi gesek daun. Seolah seluruh alam menahan gerak, menunggu sesuatu melintas. Asep mengatupkan bibir, merasakan lidahnya kering.
ia mendengar hanya satu hal. Denyut halus keberanian yang baru ia kenal. Denyut yang membawa suara yang tidak terdengar, tetapi sangat jelas. Bertahan. Bara di tungku menyala lalu meredup, berulang seperti nafas yang menjaga. Raka memejamkan mata lagi, bukan untuk tidur, tetapi untuk mendengar lebih dalam. Asep memutar posisi, punggungnya menyentuh dinding bambu yang dingin. Ia tidak tahu kapan malam akan melepaskan rahasianya. Ia hanya tahu 7 hari ini harus utuh. Dan malam keempat ini menulis garis yang tidak boleh ia langkahi. Fajar hari kelima datang tanpa nyanyian burung. Udara pagi terasa berat, seperti menyimpan kabar buruk yang belum diucapkan. Embun menggantung di setiap helai daun, menetes lambat ke tanah yang basah. Asep membuka mata dengan rasa kantuk yang tertahan, tubuhnya masih lelah setelah malam yang terasa panjang. Di sudut gubuk, Raka duduk tegak, matanya menatap ke arah pintu yang tertutup rapat. Ada yang mendekat semalam. Suara itu berbisik langsung di kepala Asep, berat dan tenang, tapi mengandung peringatan. Asep menghela napas panjang, mencoba menghilangkan kantuknya. Ia bangkit, mengecek tali pengaman dan jebakan sederhana yang ia pasang di sekitar gubuk. Tidak ada yang terpicu, tapi tanah di dekat semak kiri gubuk tampak terganggu. Ada bekas pijakan, besar, dalam, dan tidak seperti kaki manusia. Asep berjongkok, jarinya menyentuh tanah lembab. Bentuknya memanjang, dengan ujung yang runcing seperti cakar. Ia menatap ke arah hutan, matanya menyipit. Bukan pemburu biasa. Gumamnya pelan. Raka berdiri perlahan, meski gerakannya masih kaku karena luka. Itu mereka. Pemburu roh. Mereka semakin dekat. Hari kelima terasa seperti awan kelabu yang menggantung tepat di atas kepala. Asep memutuskan tidak pergi terlalu jauh dari gubuk. Ia hanya mengambil akar dan daun obat di tepian hutan dekat tebing. Setiap langkah ia waspadai, setiap suara ia dengar. Angin yang lewat membawa bau samar yang asing, seperti asap kayu yang dipadu dengan besi terbakar. Di dalam gubuk, Raka berbaring sambil menatap keluar. Mereka tidak akan menyerang di siang hari, tapi mereka mengintai. Asep mengangguk tanpa berkata. Tangannya sibuk menumbuk ramuan, tapi pikirannya terus berputar mencari cara agar gubuk tetap aman. Ia menambahkan cabang berduri di jalur sempit di belakang, memindahkan barang-barang dari dinding ke tengah ruangan agar pintu dalam lebih sulit ditembus. Sore itu, awan tebal menutup matahari. Hutan meredup lebih cepat dari biasanya. Asep duduk di dekat tungku, mengaduk air hangat untuk Raka. Api kecil itu memberi aroma asap tipis yang menyamarkan bau tubuh harimau. Tapi tiba-tiba, seekor burung malam terbang rendah melewati celah dinding, bulunya bergetar seperti ketakutan. Asep menoleh cepat, dadanya mengencang. Raka juga mengangkat kepala. Gerakan di utara. Suara Raka tegas, seperti bunyi drum perang yang pelan tapi memukul tepat di dada. Asep meraih tongkat kayu panjangnya, memeriksa ujungnya yang sudah ia runcingkan. Kakinya melangkah pelan ke pintu, matanya mengintip dari sela bambu. Dari jarak beberapa puluh meter, di antara kabut tipis senja, terlihat bayangan tinggi bergerak. Tidak satu, tapi dua. Langkah mereka seolah melayang, namun setiap pijakan membuat daun kering berderak. Asep mundur perlahan, jantungnya berdebar tak beraturan. Ia bergegas ke belakang gubuk, membuka pintu kecil yang mengarah ke jalur sempit menuju semak lebat. Kalau mereka masuk, ini jalan keluarmu, ucap Asep pelan pada Raka. Tapi harimau itu hanya menatapnya, sorot matanya dalam. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian.
Senja turun cepat, membawa gelap yang lebih pekat dari malam biasanya. Suara hutan memudar, menyisakan keheningan yang terasa salah. Di luar, langkah-langkah itu kini terdengar jelas. Berputar di sekitar gubuk, kadang berhenti lama, lalu bergerak lagi. Asap menahan napas, telinganya menangkap bunyi seperti cakaran di batang bambu. Ujung jemarinya basah oleh keringat. Tiba-tiba, suara tali pengaman di sisi barat berbunyi. Klek! Asep meloncat berdiri, tongkat kayu di tangan. Dari celah tirai, ia melihat bayangan itu berhenti. Mata mereka merah menyala di kegelapan, menatap langsung ke arah gubuk. Udara mendadak dingin menusuk, membuat bara di tungku bergetar. Asep, suara Raka datang lagi, kali ini lebih dalam, jangan biarkan mereka melihat ketakutanmu. Bayangan itu mendekat. 1 langkah, 2 langkah, sampai ujung kakinya hampir menyentuh ambang pintu. Asep berdiri tegak di dalam, kedua tangannya menggenggam tongkat erat-erat. Ia tahu, kalau malam ini mereka masuk, tidak ada jalan kembali. Bara di tungku menyala sekali, lalu meredup lagi, seakan ikut menahan napas menunggu langkah berikutnya. Langkah itu pun terhenti. Hening memekat di udara. Asep bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Dan saat ia berpikir mereka akan masuk, bayangan itu mundur perlahan, menghilang di balik kabut tebal. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka menoleh sebentar, seakan memberi isyarat bahwa ini belum berakhir. Di luar, kabut menelan sosok itu. Di dalam, Asep masih berdiri tegak, tapi kakinya mulai gemetar. Raka menundukkan kepala, napasnya berat. Mereka akan kembali. Dan besok, mereka tidak akan hanya mengintai. Malam itu Asep tidak tidur sama sekali. Api di tungku ia jaga agar tetap hidup, cahaya tipisnya menari di dinding bambu. Di luar, hutan kembali sunyi, tapi bagi Asep, setiap desir angin kini terdengar seperti langkah yang datang mendekat. Dan ia tahu, hari ke-6 akan membawa ujian yang tak pernah ia bayangkan. Langit pagi di hari ke-6 berwarna pucat, seolah matahari ragu untuk terbit. Udara membawa hawa dingin yang menusuk lebih tajam dari biasanya. Asep berdiri di depan gubuknya, menatap jalur tanah yang mengarah ke hutan. Jejak semalam masih terlihat samar di tanah basah, bekas pijakan besar dengan ujung runcing seperti cakar, sebagian tertutup oleh dedaunan yang jatuh. Raka keluar perlahan dari dalam gubuk. Gerakannya lebih tegap dibanding hari-hari sebelumnya, namun luka di sisinya masih tampak merah muda. Nafasnya berat. Mereka akan mencoba lagi malam ini. Suara itu menembus kepala Asep tanpa getaran bibir. Asep hanya mengangguk. Ia memutar pandangan, memeriksa jebakan yang ia pasang. Beberapa tali dari serat hutan telah diperbaiki, ranting berduri ditambah di jalur belakang, dan lubang-lubang kecil ditutup daun kering. Ia tahu, semua ini hanya memperlambat, bukan menghentikan. Tapi ia tidak punya kemewahan untuk putus asa. Sepanjang siang, Asep bergerak tanpa henti. Ia pergi ke tepi hutan untuk mengambil akar pahit yang bisa digunakan sebagai ramuan penambah tenaga. Ia memotong batang bambu muda untuk dibuat tombak, ujungnya ia bakar di api hingga keras. Raka, meski masih lemah, membantu mencari cabang pohon kering dan menumpuknya di sudut gubuk. Menjelang sore, awan gelap berkumpul di atas hutan. Angin mulai berputar, membuat dahan-dahan berderit seperti jeritan. Asep menyalakan api lebih awal, membiarkan asapnya mengepul tipis agar aroma asap menyelimuti gubuk. Ia duduk sebentar, menatap Raka. Kalau mereka datang, dan kau belum cukup kuat. Asep tak melanjutkan kalimat itu.
Raka menatapnya dalam. Kalau aku tidak kembali, gunakan hatimu. Itu adalah senjatamu yang sesungguhnya. Matahari tenggelam di balik kabut tebal. Hutan menelan cahaya dengan cepat, meninggalkan kegelapan yang lebih padat dari malam-malam sebelumnya. Daun di depan pintu gubuk bergerak perlahan, meski tidak ada angin. Asep berdiri, tombak bambu di tangan, matanya fokus. Suara langkah muncul. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. 3 sosok tinggi kurus melangkah keluar dari kabut. Tubuh mereka diselimuti asap hitam yang bergerak seperti hidup, matanya merah menyala. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya menggema langsung di kepala Asep. Serahkan penjaga hutan itu, atau tempat ini akan menjadi abu. Asep berdiri di ambang pintu, tubuhnya menegak. Kalau kalian mau dia, lewati aku dulu. Tawa rendah terdengar, seperti suara batu digesek. Mereka melangkah lebih dekat, dan tanah di sekitar kaki mereka menghitam. Raka berdiri di belakang Asep, tubuhnya membungkuk rendah, siap melompat. Tiba-tiba, satu sosok melesat ke depan dengan kecepatan mengerikan. Asep menangkis dengan tombaknya, benturannya membuat tangannya nyeri. Tubuhnya terdorong mundur, tapi ia tidak jatuh. Raka menyusul, menerjang dengan cakar terbuka, mendorong lawan ke belakang. 2 sosok lainnya mencoba mengepung, asap hitam mereka merayap ke tanah, mencari celah masuk ke dalam gubuk. Asep memutar tombaknya, memukul ke arah salah satu sosok yang mendekat dari samping. Benturan membuat kabutnya pecah, tapi segera kembali menyatu. Kau tidak bisa menang, manusia, suara itu bergema lagi. Raka mengaum, suara yang memecah udara dan membuat pepohonan di sekitar berguncang. Cahaya putih samar mulai menyelimuti tubuhnya. Tapi itu membuatnya goyah, seperti menguras sisa tenaganya. Asep, tahan sedikit lagi. Salah satu dari mereka tiba-tiba melompat ke arah Asep. Dalam sepersekian detik, instingnya mengambil alih. Ia menancapkan tombak ke tanah, memicu jebakan bambu yang ia siapkan. Bilah tajam menembus kabut di tubuh lawan, membuatnya terdorong mundur sambil menggera marah. Namun kemenangan kecil itu tak bertahan lama. Sosok ketiga, yang tampaknya pemimpin mereka, mengangkat tangan dan bayangan raksasa muncul di atas gubuk. Bayangan itu berputar, membentuk wajah besar yang menatap langsung ke Asep. Udara di sekitarnya membeku, membuat napas menjadi sulit. Raka memandang Asep. Saatnya, sekarang atau kita hancur. Asep menggenggam tombaknya erat-erat, darahnya mengalir deras di telinga, jantungnya memukul dinding dada seperti genderang perang. Di depan mereka, bayangan besar mulai menurunkan diri, siap menelan segalanya. Dan di detik itu, dari jauh, cahaya putih keemasan mulai menyelinap di antara pepohonan, semakin lama semakin terang, mendekat dengan kecepatan yang membuat gelap mundur. Cahaya itu muncul dari balik pepohonan, seperti matahari kecil yang menembus kabut. Langkahnya mantap, tapi tidak menggetarkan bumi, justru menenangkan udara di sekeliling. Sosok itu bukan harimau seperti sebelumnya, tapi cahaya yang membentuk siluet tubuh Raka, penuh wibawa, menyala putih keemasan, dan seolah membawa seluruh kekuatan dunia roh bersamanya. Sosok-sosok hitam itu langsung menghentikan serangan. Mereka mundur beberapa langkah, tubuh kabut mereka bergetar, seperti ketakutan yang selama ini terkubur dalam. Raka! Bisik Asep, tubuhnya lemas, matanya tak berkedip. Asep, suara Raka bergema dari dalam cahaya itu. Kamu memanggilku dengan hati yang bersih. Maka aku datang, untuk terakhir kali. Sosok pemimpin bayangan itu mengangkat tangannya tinggi, menarik energi dari tanah dan langit,
menciptakan bayangan raksasa yang menggantung di atas gubuk. Suara bergemuruh terdengar dari langit, seperti dunia retak di batasnya. Tapi Raka tidak gentar. Dunia roh bukan tempat kalian merajalela di dunia manusia. Kembali sebelum cahayaku memadamkan kalian untuk selamanya. 3 roh kegelapan itu bergerak serentak. Bayangan raksasa mereka melemparkan bola hitam besar ke arah gubuk. Dalam sekejap, Raka melompat tinggi ke udara, tubuhnya berpendar terang, dan boom! Dentuman cahaya putih menyilaukan melanda udara, memecahkan bayangan itu menjadi serpihan abu gelap. Angin berputar hebat, dan seluruh hutan bergetar. Sosok-sosok hitam itu menjerit, bukan dengan suara manusia, tapi dengan gema jiwa yang sakit dan terancam. Raka menjejak tanah di depan Asep. Mata putih cahayanya menatap langsung ke pemimpin roh. Kau telah melewati batasmu. Kembalilah ke tempatmu, atau hancur di sini. Pemimpin bayangan itu tak sempat membalas. Dengan satu auman keras dari Raka, cahaya dari dalam tubuhnya meledak, berhambur ke segala arah, menyapu tubuh makhluk-makhluk itu dalam sekali gerakan. Dalam beberapa detik, kabut hitam mereka berubah menjadi angin kering dan menghilang seperti debu. Hening turun. Kabut menghilang. Langit malam kembali tampak. Angin yang tadi mengamuk kini hanya berdesir lembut. Di tengah hutan itu, Asep terduduk lemas di tanah, tombaknya terjatuh, matanya tak bisa lepas dari sosok bercahaya di hadapannya. Raka menatapnya. Tubuhnya mulai melemah, cahaya di sekelilingnya perlahan meredup. Aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Asep mengangguk pelan, tapi matanya berkaca. Aku pikir, kamu gak akan kembali. Aku tak bisa mengabaikan panggilan hatimu, Asep. Kau sudah lebih dari cukup. Kau tidak pernah mundur. Kau jaga aku, bahkan saat semua tak berpihak padamu. Raka menoleh ke arah semak, dan matanya menemukan Laras, yang berdiri gemetar, menyaksikan semuanya dari balik pintu gubuk. Ia hanya bisa membungkuk hormat, dadanya sesak oleh kagum dan rasa syukur. Raka menatap kembali Asep. Aku hanya roh, tapi kamu cahaya yang tinggal di dunia manusia. Dan kamu tidak lagi sendiri. Perlahan, tubuh Raka mulai terangkat, diselimuti kabut cahaya. Ia tidak lenyap seperti bayangan. Ia naik, seperti bintang yang kembali ke langit. Jagalah dunia ini, Asep. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan hatimu. Dan dengan cahaya terakhir yang menyinari gubuk reot itu, Raka menghilang. Tapi yang tertinggal bukanlah kekosongan. Saat Asep berdiri, ia merasakan hangat di dadanya. Bukan luka, bukan lelah, tapi sesuatu yang baru. Kuat, hidup. Dan ketika ia membuka telapak tangannya, cahaya kecil menyala di ujung jari. Sebuah warisan. Cahaya dari penjaga dunia roh yang kini ada di dalam dirinya. Malam itu mereka bertiga, Asep, Laras, dan dunia yang mulai damai, bernafas di bawah langit penuh bintang. Dan besok adalah hari ke-7. Hari terakhir dari permintaan 7 hari, tapi bukan akhir dari segalanya. Pagi hari ke-7 menyapa hutan dengan keheningan yang ganjil. Tidak ada suara burung seperti biasa. Bahkan gemerisik dedaunan terdengar lebih sunyi, seolah seluruh alam menanti sesuatu. Cahaya mentari menembus celah-celah bambu di gubuk reot Asep, menghangatkan tanah lembab yang semalam penuh jejak bayangan dan darah. Tapi pagi ini berbeda. Tidak ada rasa takut. Asep duduk bersandar di tiang gubuk, napasnya pelan. Tubuhnya masih nyeri,
Pundaknya memar karena benturan dengan makhluk roh tadi malam, tapi dadanya terasa ringan. Di sebelahnya, Laras duduk diam, memeluk lutut. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya lebih tenang dari sebelumnya. Mereka belum bicara banyak sejak Raka pergi. Kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Tapi ada satu hal yang mengikat mereka, perasaan kehilangan dan keteguhan yang tumbuh setelahnya. Di tanah yang mulai mengering, asap menggambar garis-garis kecil dengan ujung ranting. Tiba-tiba, suara itu kembali. Bukan suara dari luar, tapi gema lembut yang muncul langsung di dalam dadanya. Asep. Ia terdiam. Matanya membelalak. Ia berdiri pelan dan menoleh ke arah pohon tua di sebelah gubuk. Cahaya tipis menggantung di bawah cabangnya. Lalu dari cahaya itu, perlahan-lahan muncullah siluet Raka. Bukan tubuh penuh cahaya seperti semalam, melainkan bentuk samar seperti kabut putih yang menyerupai dirinya. Asep menahan napas. Hari ke-7 telah tiba, ucap Raka pelan, hari di mana kamu berhak meminta satu hal. Apapun yang kamu inginkan, katakanlah, Asep. Laras menoleh, tubuhnya gemetar melihat kehadiran Raka sekali lagi. Tapi ia tak bergerak. Hanya menatap Asep dengan mata penuh makna. Asep melangkah pelan mendekati siluet cahaya itu. Suaranya lirih. Aku bisa minta apa saja, kan? Ya. Kekayaan, kekuatan, kehormatan, bahkan kehidupan baru. Aku akan memenuhinya. Asep terdiam cukup lama. Dalam pikirannya, bayangan rumah besar, makanan hangat, pakaian baru, semua sempat muncul. Hidup yang tidak lagi dicemooh, tidak lagi dipanggil Asep si miskin. Tapi semakin banyak yang ia pikirkan, semakin hening hatinya. Hingga akhirnya, ia mengangkat kepala. Kalau aku minta kamu tetap di sini, tetap hidup dan tidak kembali ke dunia roh, apakah itu termasuk permintaan? Tanyanya perlahan. Raka terkejut. Matanya yang samar berkedip. Ya. Tapi itu permintaan yang sangat berat, bukan hanya untukku, tapi untuk keseimbangan dunia ini. Asep menggigit bibir. Kenapa? Karena keberadaanku di dunia manusia akan membuat batas antar dunia makin tipis. Dunia bisa kehilangan keseimbangan. Akan banyak makhluk lain yang datang, yang tidak semua membawa kebaikan. Asep mengangguk pelan. Kalau begitu, kalau aku tidak minta apapun, itu hakmu. Tapi kamu tetap berhak menerima sesuatu. Aku masih berhutang. Asep menatap langit yang mulai cerah. Kemudian, ia menatap Laras yang berdiri tak jauh, dan kembali menatap Raka. Selama 7 hari ini, aku nggak pernah merasa sendirian. Aku bahkan merasa berharga. Nggak cuma sebagai orang miskin yang tak dianggap, tapi sebagai manusia. Dan itu, sudah lebih dari cukup bagiku. Mata Raka mulai berkabut. Ia menunduk. Kau menolak permintaan. Asep tersenyum tipis, meski air matanya mengalir. Iya. Tapi kalau boleh, aku cuma ingin satu hal. Aku ingin kamu tetap hidup. Aman. Dan tetap ingat aku. Raka terdiam lama. Kabut tubuhnya bergetar lembut, seperti daun yang diterpa angin sore. Lalu ia melangkah mendekat, menempelkan dahinya ke dahi Asep. Dalam sekejap, tubuh Asep terasa hangat, bukan panas, tapi seperti pelukan ibu, seperti cahaya pagi yang membelai luka-luka lama. Di dalam kepalanya, terdengar bisikan lembut. Mulai hari ini, hatimu akan menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Kau akan memahami bahasa alam,
dan menjadi penjaga kecil dunia manusia. Ketika Asep membuka matanya, Raka telah berdiri beberapa langkah menjauh. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya. Ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih, Asep, karena telah percaya padaku." Dan detik berikutnya, tubuh Raka berubah menjadi cahaya, membubung tinggi ke langit, lalu menghilang. Tapi langit tidak menjadi kosong. Justru sinarnya terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih damai. Asep berdiri lama di tempat itu. Laras mendekat pelan dan menggenggam lengannya. Mereka berdua menatap ke langit. Tak ada kata yang keluar. Tapi di dada mereka, sesuatu tumbuh. Bukan kekuatan. Bukan kemewahan. Tapi cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan meski hari ke-7 telah berlalu, Asep tahu ini baru permulaan dari jalan yang panjang. Jalan yang tak akan ia tapaki sendirian. Beberapa hari telah berlalu sejak cahaya Raka terakhir kali menyentuh tanah di depan gubuk kecil Asep. Namun jejaknya tidak hilang. Seperti embun yang menyerap ke dalam tanah, warisan itu meresap dalam hati Asep dan perlahan menumbuhkan sesuatu yang tak kasat mata, kekuatan yang tenang, tak bersuara, tapi menggerakkan dunia di sekitarnya. Kini, setiap pagi Asep bangun lebih awal dari matahari. Bukan lagi untuk mencari kayu atau jamur semata, tapi karena ia merasa ada yang harus ia jaga. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Daun keperakan pemberian Naraswari tergantung di atas pintu gubuk, berpendar lembut seperti lampu kecil. Cahaya itu hanya menyala ketika bahaya dari dunia roh mendekat. Selama 2 minggu terakhir, cahaya itu menyala 3 kali. Dan 3 kali pula Asep keluar diam-diam di malam hari, membawa tongkat kayu yang kini telah dipahat dengan simbol penjaga alam, menyusuri hutan untuk mengusir bayangan hitam yang mencoba menyusup. Laras, sejak malam itu, tak pernah lagi bertanya soal masa lalu. Ia tinggal bersama Asep, bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai pelarian, tapi sebagai rekan dalam sunyi. Ia membantu merawat gubuk, mengumpulkan tumbuhan obat, dan mencatat setiap perubahan aneh di sekitar hutan. Ia bahkan mulai belajar memahami isyarat alam, arah angin yang berubah, bau dedaunan, suara burung yang mendadak hilang. Dan di antara kesibukan itu, mereka tak pernah melupakan Raka. Setiap malam, sebelum tidur, Asep menatap langit dan membisikkan satu kalimat dalam hati. "Kalau kamu masih bisa dengar, Rak, aku di sini. Aku jaga janjimu." Pada suatu sore yang mendung, Asep sedang mencari akar obat di dekat mata air di balik bukit kecil. Ia menuruni jalan sempit, langkahnya hati-hati di antara bebatuan licin. Tapi ketika ia sampai di tepi sungai, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Asap tipis mengepul dari balik semak. Bukan asap kabut, tapi sisa api unggun yang baru saja padam. Asep langsung menajamkan pendengaran. Tak ada suara. Tapi nalurinya berbisik, seseorang ada di sini. Dengan langkah pelan, ia mendekati asal asap. Di balik semak, ia menemukan seorang gadis. Usianya mungkin sebaya Laras. Pakaian coklat lusuh menempel pada tubuhnya yang kurus. Rambutnya panjang, terurai kusut. Luka memanjang di pergelangan tangan kirinya. Gadis itu menoleh cepat saat mendengar langkah Asep. Tatapan matanya tajam dan waspada, tangan kanannya menggenggam pisau kecil. "Jangan dekati aku," ucapnya serak. Asep mengangkat kedua tangannya. "Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku cuma lewat. Aku pikir nggak ada orang di sini." Gadis itu menatapnya tajam.
tapi tak menyerang. Perlahan, pisaunya diturunkan. Nafasnya berat. Aku Asep. Tinggal di gubuk arah timur, dekat tebing. Gadis itu masih diam. Namun wajahnya mulai kehilangan ketegangan. Asep duduk perlahan, menjaga jarak. Ia membuka kantong kecil dari kulit pisang kering dan mengeluarkan salep herbal buatan sendiri. Lukamu perlu dibalut. Kalau kamu mau, aku bisa bantu rawat. Gadis itu tampak ragu. Tapi akhirnya mengangguk pelan. Asep menghampiri dengan tenang, membersihkan luka itu dengan air sungai lalu mengoleskan salep. Tak ada kata yang diucapkan. Hanya suara sungai dan desah napas mereka berdua. Setelah selesai, Asep kembali duduk, menatap sungai. Aku gak tanya namamu. Tapi kalau kamu mau kasih tahu, aku siap dengar. Gadis itu menatapnya sejenak. Lalu perlahan membuka mulut. Namaku Kinasih. Malam itu, Asep membawa Kinasih ke gubuknya. Laras terkejut melihat kedatangannya, tapi ketika mendengar bahwa Kinasih diburu oleh sesuatu dari dunia roh, wajahnya menjadi pucat. Aku bisa melihat makhluk dari dunia roh sejak kecil, ucap Kinasih lirih. Tapi gak ada yang percaya. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka menyerang keluargaku. Laras duduk di sampingnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Keluargaku, semua meninggal. Hanya aku yang selamat. Sejak itu, aku hidup berpindah-pindah. Gua, hutan, tepi sungai. Mereka selalu bisa menemukanku. Asep menatapnya penuh empati. Lalu ia berkata, aku juga pernah diserang. Dan aku juga bisa melihat mereka. Aku punya seseorang dari dunia roh yang pernah menyelamatkanku. Kinasih menoleh cepat. Matanya membesar. Kamu juga bisa lihat mereka. Asep mengangguk. Lalu ia menceritakan tentang Raka. Tentang 7 hari yang mengubah hidupnya. Tentang malam-malam di mana ia bertarung dengan bayangan, dan tentang cahaya yang kini tinggal di dalam dirinya. Kinasih mendengarkan dengan mata yang terus berkaca. Aku pikir, aku satu-satunya yang harus hidup begini, bisiknya. Asep menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak sendiri, Kinasih. Dan kamu nggak harus lari terus. Malam itu, daun keperakan di atas pintu gubuk kembali menyala. Tapi kali ini lebih terang dari sebelumnya. Laras berdiri di ambang pintu. Kinasih mengikutinya, wajahnya tegang. Asep menggenggam tongkatnya. Cahaya putih kecil menyala di ujung kayu itu. Mereka tahu Kinasih di sini, gumam Laras. Asep mengangguk. Kalau mereka datang, kita lawan. Bareng. Laras menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Kinasih juga tersenyum lemah. Bareng, katanya. Di luar, kabut mulai turun. Angin berdesir membawa aroma asing. 3 jiwa yang pernah dilukai kini berdiri berdampingan, tak lagi sendiri, dan tak lagi takut. Dan malam itu, di bawah langit tanpa bintang, sejarah baru antara 2 dunia mulai ditulis. Kabut turun tebal malam itu, menyelusup ke setiap celah, menyelimuti gubuk kecil Asep dengan dingin yang berbeda. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membawa firasat buruk. Udara seperti menahan napas. Suara hutan menghilang. Bahkan jangkrik pun enggan berbunyi. Daun keperakan di depan pintu berpendar terang, melebihi malam-malam sebelumnya. Cahayanya berdenyut pelan, seolah memberi peringatan terakhir. Laras berdiri di dekat jendela bambu, matanya tajam menatap keluar.
Kinasih menggenggam keris kecil di pinggangnya, tubuhnya kaku tapi mata menyala dengan tekad. Asap memeriksa tongkat kayunya yang kini dililit akar dan ukiran simbol roh penjaga. Di malam sunyi itu, ia menggambar garis pelindung di tanah dengan ujung tongkatnya. Cahaya putih tipis mengikuti garis itu, pertanda bahwa kekuatan Raka masih tinggal di dalamnya. "Berapa lama lagi menurutmu?" tanya Laras tanpa menoleh. Asap mengangguk ke arah daun perak yang bergetar makin cepat. Tak lama. Mereka sudah sangat dekat. Kinasih menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat menggenggam keris, tapi sorot matanya tidak goyah. "Kita bisa hadapi mereka, kan?" Asap menoleh, menatap wajah Kinasih dan Laras satu persatu. Lalu ia tersenyum kecil. "Aku gak pernah yakin sepenuhnya. Tapi aku juga gak akan lari." Mereka bertiga berdiri diam dalam keheningan. Lalu, kreek. Sebuah ranting patah di luar gubuk. Diikuti desir daun yang bergesekan dengan langkah berat. Kabut mulai membentuk pusaran. Udara berdesis seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Lalu, dari balik pepohonan, muncul 3 sosok tinggi. Tubuh mereka kurus memanjang, dikelilingi asap hitam yang bergerak sendiri seperti ular. Mata mereka merah menyala. Dan langkah mereka tidak menyentuh tanah. Mereka bukan roh biasa. Mereka adalah roh kegelapan tingkat tinggi. Pemburu bayangan. Pengikut entitas gelap dari dunia roh yang telah lama terbuang. Salah satu dari mereka membuka mulut. Tapi bukan suara biasa yang keluar. Suaranya langsung menyayat ke dalam kepala Asep, Laras, dan Kinasih. Bocah warisan cahaya harimau putih dan gadis pelihat. "Kalian telah mengganggu batas kami terlalu lama." Asep melangkah maju, menancapkan tongkatnya ke tanah. Simbol di ujung tongkat menyala terang. "Kalian yang melanggar batas duluan. Dunia manusia bukan tempat kalian." Salah satu roh itu menggeram pelan. "Kami hanya mengikuti celah yang kalian buka sendiri. Kalian menyentuh kekuatan roh. Sekarang kalian harus membayar." Tiba-tiba, makhluk itu melompat menerjang Asep. Dengan refleks, Asep menangkisnya dengan tongkat kayu yang kini memancarkan kilatan cahaya. Benturan itu mendorong Asep mundur beberapa langkah, tapi ia tetap berdiri. Kinasih melompat ke samping, mengayunkan kerisnya ke arah roh lain yang mencoba menyusup ke dalam gubuk. Saat ujung keris menyentuh tubuh kabut itu, cahaya kecil meledak, membuat makhluk itu mundur dan mengerang. Laras tak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya, melemparkan campuran bubuk herbal dan abu pelindung ke arah musuh. Asap putih mengepul, mengganggu pandangan para roh. Tapi tidak cukup untuk mengusir mereka. Pertarungan berlangsung dalam hening yang hanya dipenuhi desis energi. Asap mengayunkan tongkat ke arah sosok pemimpin. Kilatan cahaya membelah udara, tapi makhluk itu menyerap serangan itu ke dalam tubuhnya seperti lubang hitam. Lalu, ia menarik energi dari tanah. Dari bayangan yang menggantung di atas gubuk, muncul wajah besar, mengerikan, dengan rahang yang menganga dan mata yang menyala hitam. "Serahkan cahaya harimau putih, atau tempat ini akan hancur bersama kalian semua." Asap menoleh ke Laras dan Kinasih. Napasnya berat. "Kalau aku tumbang, larilah. Jangan biarkan mereka ambil dunia ini." Laras menggeleng keras. "Aku gak akan lari." Kinasih menatap lurus ke depan. "Kita lawan ini." Bareng. Asep mengangguk. Bareng. Bayangan besar itu bergerak, mengangkat lengannya dan melemparkan bola gelap raksasa ke arah gubuk.
Dalam sekejap, Asap melompat ke depan, menusukkan tongkatnya ke tanah. Ia meneriakkan mantra warisan Raka. Jiwa penjaga, cahaya abadi, lindungi yang tak bersalah. Tongkat itu meledak cahaya. Kilat putih menyinari seluruh gubuk seperti siang hari. Serangan bayangan itu pecah di udara, lenyap seperti asap. Para roh menjerit, marah, tapi terlambat. Langit terbelah. Cahaya putih keemasan turun sekali lagi. Tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini, Raka datang bukan dalam bentuk harimau, tapi dalam bentuk roh sepenuhnya. Sebuah cahaya besar dengan siluet harimau di dalamnya. Asap memanggilku, maka aku datang untuk terakhir kali. Roh-roh kegelapan gemetar. Mereka mencoba mundur. Tapi cahaya Raka terlalu terang. Terlalu suci. Kalian tak bisa sentuh dia sebelum melewati aku. Satu auman dari Raka mengguncang seluruh hutan. 3 roh kegelapan itu melompat menyerang, tapi dalam satu gerakan, cahaya dari tubuh Raka menyelimuti mereka. Teriakan mereka bergema. Dan dalam sekejap, seluruh kabut hitam tersedot ke dalam lingkaran cahaya, ditarik kembali ke dunia asal mereka. Dalam hening, celah antar dunia menutup. Udara kembali tenang. Raka berdiri di hadapan Asep, Laras, dan Kinasih. Cahaya tubuhnya mulai memudar. Aku tak bisa kembali lagi setelah ini. Tapi kekuatanku kini telah menjadi milik kalian bertiga. Jagalah dunia ini. Bersama. Asep menahan air mata. Ia hanya bisa mengangguk. Terima kasih, Raka. Raka menunduk pelan. Lalu tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya, terbang ke langit, dan menghilang. Namun cahaya itu tak benar-benar pergi. Ia tinggal. Di tongkat Asep. Di keris Kinasih. Di abu pelindung Laras. Di hati mereka. Dan malam itu, langit kembali tenang. Tapi kini, ada 3 penjaga cahaya berdiri di tepi batas dunia. Siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu berlalu sejak malam terakhir itu. Sejak cahaya Raka mengusir roh-roh kegelapan dan menutup celah dunia roh dengan auman terakhirnya. Tapi meski malam itu telah usai, tanda-tandanya belum hilang. Dan tak akan pernah benar-benar hilang. Asep kini dikenal oleh penduduk desa bukan lagi sebagai pemuda miskin yang tinggal di gubuk reot. Mereka memanggilnya dengan cara yang berbeda. Asep yang bisa temukan hewan hilang. Asep yang tahu kapan air sungai berubah arah. Asep yang bisa dengar suara angin. Ia tidak pernah mengaku bisa apa-apa. Ia hanya tersenyum, mengangguk, lalu kembali ke gubuknya yang sederhana. Tapi semua orang tahu, sesuatu dalam diri Asep telah berubah. Di gubuk kecilnya, Laras dan Kinasih kini tinggal bersama. Mereka bertiga menjalani hari-hari dengan cara yang mungkin tampak biasa bagi orang luar, meramu obat dari akar dan daun, membantu warga desa, memperbaiki jalan setapak yang longsor, atau hanya duduk bersama di tepi sungai mendengarkan alam berbicara. Namun di balik semua itu, ada misi yang tidak terlihat. Tugas sunyi yang tidak diumumkan. Tugas untuk menjaga batas dunia yang kini mulai retak di lebih dari satu tempat. Daun keperakan pemberian Naraswari yang menggantung di pintu gubuk, kini tak hanya menyala untuk bahaya. Tapi juga bergetar pelan saat ada sesuatu dari dunia roh yang lewat dengan damai. Ia menjadi penanda, apakah yang datang membawa niat baik atau kegelapan. Kinasih menunjukkan bakat alami. Ia dapat merasakan kehadiran makhluk roh dari jarak jauh. Tatapannya tajam. Instingnya seperti burung hantu malam hari.
Laras, dengan ketenangan dan kejernihan batinnya, bisa memurnikan air yang terkontaminasi oleh energi jahat hanya dengan menyentuhnya dan membacakan doa yang ia pelajari dari Naraswari. Dan Asep. Asep bukan lagi sekadar penghubung. Ia kini menjadi perisai. Tongkat kayunya telah berubah menjadi senjata penjaga batas. Di dalamnya tertanam simbol roh penjaga dan aliran cahaya dari Raka yang tak akan pernah padam. Suatu sore, angin dari arah utara membawa bau tanah yang asing. Asep berdiri di tepi hutan, menatap langit yang mulai berubah warna. Burung-burung terbang rendah, daun-daun kering berputar tanpa arah. Laras keluar dari gubuk, membawa segelas air hangat. Anginnya beda. Asep mengangguk. Aku tahu. Kinasih muncul dari belakang, membawa gulungan daun besar. Wajahnya tegang. Aku melihat sesuatu tadi siang. Bukan roh gelap, tapi juga bukan penjaga. Mereka bingung. Seperti baru keluar dari tempat yang terkunci lama. Asep menatap ke kejauhan. Matanya tak berkedip. Celah baru. Mereka saling berpandangan. Lalu Laras berkata pelan, kalau celah baru terbuka, mungkin ada yang lebih besar menunggu untuk lewat. Hening turun. Asep menatap tongkat di tangannya. Maka kita harus lebih siap dari sebelumnya. Malam itu, mereka bertiga duduk di depan gubuk, mengelilingi api kecil yang hangat. Daun keperakan bergetar sekali. Tanda kecil bahwa dunia di seberang sana sedang bergerak. Tapi api mereka tetap menyala. Dan cahaya di hati mereka tetap terang. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda dari desa lain datang. Bajunya kotor, wajahnya panik. Ia mendengar kabar bahwa Asep bisa melihat hal yang tak terlihat. Ia datang bukan dengan permintaan, tapi dengan ketakutan. Di hutan belakang rumahku, ada suara. Malam-malam. Seperti anak kecil menangis, tapi gak ada siapa-siapa. Asep memandang Laras. Lalu menoleh ke Kinasih. Tak ada yang perlu dikatakan. Tugas mereka sudah dimulai kembali. Dan sejak malam itu, langkah-langkah kecil para penjaga baru mulai menyusuri hutan-hutan gelap, tepi-tepi desa, dan tanah-tanah sunyi, membawa cahaya warisan dari harimau putih yang pernah percaya bahwa manusia seperti Asep bisa menyelamatkan dunia. Dan dalam setiap langkah mereka, terdengar suara yang tak terdengar, mengalun dari dunia roh, membisikkan satu nama. Asep. Penjaga kecil cahaya, di tengah kegelapan yang tak pernah benar-benar pergi. Hujan turun deras malam itu. Langit menggelap tanpa bintang. Petir menyambar jauh di barat, mengguncang bumi seperti dentang genderang perang. Tapi gubuk Asep berdiri tegak. Cahaya api menyala dari dalam, menyibak bayangan di sekelilingnya. Laras menggulung lembaran daun pelindung sambil membaca zikir lirih. Kinasih mengasah bilah keris kecilnya, ujungnya kini berkilau keperakan, berdenyut lembut setiap kali kilat menyambar. Asep duduk diam, menggenggam tongkatnya erat. Daun perak di pintu, meledak cahaya. Tak sekadar bergetar. Kali ini, ia retak. Apa maksudnya? Tanya Kinasih cemas. Asep berdiri perlahan. Ini bukan peringatan biasa. Ini akhir ujian kita. Lalu bumi bergetar. Bukan seperti gempa, tapi seperti sesuatu yang merangkak dari bawah. Dari dasar dunia. Dari celah-celah roh yang lama terkubur. Di kejauhan, dari arah barat, muncullah sosok. Besar. Tinggi. Tak berbentuk. Hanya kabut hitam pekat,
menggulung seperti badai. Tapi di dalamnya, mata menyala merah darah. 5, 6, 7 pasang mata. Kinasih bergidik. Itu bukan roh biasa. Bukan, jawab Asep. Itu penguasa gelap yang disegel ratusan tahun lalu oleh para penjaga terdahulu. Dan sekarang, ia lolos. Makhluk itu menghancurkan pohon-pohon, menyeret bumi seperti lumpur. Segalanya menghitam dalam bayangannya. Ia tidak bergerak cepat, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Dan ia menuju gubuk Asep. Laras menatap Asep. Apa yang harus kita lakukan? Asep memejamkan mata. Di dalam kepalanya, suara Raka kembali terdengar. Jika suatu saat kekuatan terakhirku dibutuhkan, maka nyalakan tongkat itu dengan hatimu. Tapi ingat, cahaya itu hanya menyala sekali. Gunakan dengan niat yang paling suci. Asep membuka mata. Hujan membasahi wajahnya. Ia melangkah keluar gubuk. Berdiri di bawah hujan. Tongkatnya menancap di tanah. Kinasih dan Laras berdiri di belakangnya. Bayangan hitam itu semakin dekat. Kini hanya 100 langkah lagi. Desisnya seperti jeritan ribuan roh terkutuk. Angin mengamuk. Tanah terbelah. Langit berubah kelabu pekat. Asep mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Mulutnya menggumam pelan. Ya Allah, jika cahaya yang Engkau titipkan pada Raka dulu pernah menyelamatkan dunia ini, maka malam ini, izinkan hamba MU yang hina menjadi perisai terakhirnya. Cahaya meledak dari tongkat. Tidak seperti sebelumnya. Ini bukan cahaya lembut. Tapi ledakan cahaya putih keemasan menyapu langit. Awan terbelah. Hujan terhenti. Makhluk gelap itu melengking keras. Tubuh kabutnya mulai robek. Siluet Raka muncul, bukan di hadapan Asep, tapi di langit. Seperti arwah yang turun sekali lagi. Tapi kini, Raka tidak datang untuk bertarung. Ia datang untuk menyatu. Waktunya kita menjadi satu, Asep. Tubuh Asep memendarkan cahaya. Tongkatnya berubah bentuk, menjadi tongkat penjaga besar, dihiasi ukiran harimau dan akar emas. Dari dadanya, cahaya Raka masuk. Matanya bersinar. Langkah demi langkah ia maju, hingga ia tepat berdiri di depan bayangan gelap yang mengancam seluruh sisi dunia. Makhluk itu melompat. Dan dalam satu tebasan tongkat, dunia kembali terang. Kilat cahaya menyelimuti seluruh langit. Bayangan menguap. Jerit kesakitan membelah malam. Dan dalam sekejap, semuanya hening. Asep terduduk di tanah. Nafasnya tersengal. Tubuhnya lemas. Tapi damai. Laras berlari memeluknya. Kinasih menahan tangisnya. Langit perlahan membuka. Bintang-bintang kembali muncul. Celah dunia roh telah tertutup. Untuk selamanya. Hari berganti minggu. Minggu menjadi bulan. Gubuk Asep kini menjadi tempat singgah para peziarah, mereka yang mencari penyembuhan, ketenangan, bahkan jawaban atas pertanyaan yang tak bisa dijelaskan oleh dunia manusia. Tapi Asep tak pernah berubah. Ia tetap berjalan tanpa alas kaki, tetap memetik daun sendiri, dan tetap tidur di tikar tua. Namun kini, di dalam dadanya, ada cahaya. Bukan cahaya milik Raka, tapi cahaya dari dirinya sendiri. Cahaya seorang manusia yang dulu dianggap tak berguna, tapi kini menjadi penjaga batas antara dua dunia. Cahaya seorang sahabat yang tidak pernah ingkar janji. Cahaya seorang mukmin yang percaya bahwa keajaiban
datang dari hati yang tulus. Sahabat Ruang Fiksi, kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah kisah tentang keyakinan. Tentang kekuatan orang biasa yang dipilih Allah untuk menjaga dunia dengan hatinya. Karena dalam setiap diri, mungkin ada cahaya yang sedang menunggu untuk menyala. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Like dan subscribe channel ini untuk mendukung dakwah kebaikan. Semoga kisah ini menjadi amal jariah dan cahaya kecil bagi duniamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.